Yang ketiga, Tuhan akan membawa kita untuk berfokus hanya kepadanya saja dan melepas ikatan ketergantungan akan keberadaan diri kita sendiri. Saat Tuhan menjumpai Gideon dan memanggil dirinya dengan sebutan pahlawan yang gagah berani, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12, Tuhan juga memberikan penegasan bahwa Tuhan menyertai hidupnya dan Tuhanlah yang mengutus dirinya. Hakim-Hakim 6 ayat 12, Hakim-Hakim 6 ayat 14 dan ayat 16. Tujuan pemulihan jati diri yang kita miliki di dalam Kristus bukanlah untuk membuat diri kita jadi merasa mampu. Walau memang akan ada banyak kemampuan baru yang unggul yang secara tiba-tiba saja akan mulai bermunculan dalam hidup kita. Tapi tujuan pemulihan jati diri adalah justru untuk membuat kita jadi semakin berfokus dan bergantung hanya kepadanya saja. Setiap kali kita menerima penyingkapan tentang jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus, akan selalu terjadi benturan pemahaman di dalam diri kita. Gideon menyanggah pernyataan firman yang ia terima dengan mengatakan kondisi realita Israel yang sedang dalam tekanan Midian. Bahkan Gideon menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan sudah membuang Israel. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Terlepas dari realita, kenyataan buruk yang sedang kita hadapi saat ini, belajarlah untuk menerima, meyakini realita ilahi yang bersumber dari firman-Nya. Ketika Tuhan menghidupkan kembali firman atau janji-janjinya kepada kita, artinya Dia telah memilih kita untuk menjadi partner kerjanya dalam membalikkan setiap keadaan buruk yang masih kita lihat pada saat ini. Kapan perubahan akan mulai terjadi? Tidak lagi ditentukan oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita meresponi dan membuka diri untuk alami perombakan dalam kehidupan kita lah yang akan menentukannya. Mintalah Roh Kudus untuk menolong dirimu, mengalihkan fokus perhatian kehidupanmu untuk tertuju hanya kepadanya, kepada anugerah yang sudah Dia sediakan bagimu, kepada realita keberadaan Tuhan yang pasti akan menyertaimu dan membuat apapun yang engkau lakukan menjadi berhasil. Pembentukan pola dunia akan selalu membawa diri kita menjadi berfokus kepada semua kelemahan atau keterbatasan yang kita miliki. Berfokus kepada semua kegagalan usaha yang sudah pernah kita lakukan. Berfokus pada semua situasi, fakta, dan kenyataan buruk yang telah membuat kita frustrasi. Itu sebabnya salah satu fokus Tuhan dalam mereformasi kehidupan kita adalah men-setting ulang fokus kehidupan kita untuk hanya tertuju kepadanya, kepada realita keberadaannya dan aspek anugerah yang memang sudah Dia sediakan bagi kita. Dan karena itulah intensitas interaksi dengan firman dan keaktifan kita untuk terus memperkatakan firman menjadi sangat penting. Firman harus berfungsi seperti api tukang pemurni logam ataupun palu yang menghancurkan kekerasan hati manusia. Maleakhi 3 ayat 2-3 dan Yeremia 23 ayat 29. Teruslah mengkondisikan diri kita untuk sering mengalami pekerjaan firman dan roh. Semakin sering dan intens, semakin bagus. Inilah salah satu alasan mengapa saya mendorong untuk seluruh jemaat BCC dan keluarga besar SNS selalu memperkatakan, mendeklarasikan, dan menubuatkan firman ke dalam hidupnya setiap 1 jam sekali. Agar fokus hidup kita tersetting ulang untuk hanya tertuju kepadanya dan anugerah yang sudah Dia sediakan bagi kita. Takaran iman yang kita miliki otomatis akan terus terjagai dan bahkan bertumbuh kalau mana kita terus melihat, meyakini apa yang Dia akan lakukan melalui kita, apa yang Dia bisa lakukan melalui kita. Realita penyertaan Tuhan dalam hidup kita lah yang membuat kehidupan sehari-hari kita jadi dibedakan dan diistimewakan dari antara orang-orang lain di bumi ini. Amin.